Annyeonghaseyo yorobun, Jonen Nazla Yumnida. Hari ini kita akan belajar tentang ekspresi Korea yaitu get gunyo. Nah, get gunyo ini digunakan untuk menebak atau memprediksi perasaan atau situasi orang lain setelah mendengar cerita. Kalau dalam bahasa Indonesia artinya mirip, pasti ya, atau sepertinya ya. Contoh yang pertama yaitu 친구들이랑 여행을 갔다고요. 재미있었게 gunyo. Artinya, kamu pergi liburan bersama teman-teman, wah pasti seru banget ya. Contoh yang kedua yaitu 요즘 너무 바쁘다고요. 피곤하겠 gunyo. Artinya, akhir-akhir ini sibuk banget, pasti capek ya. Nah, itu dia contohnya. Yuk kita lanjut lagi ke contoh-contoh yang lainnya. Contoh dan latihan kalimat get gunyo. Anya 친구, 저는 데시입니다. Sekarang kita lihat contoh kalimat get gunyo dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kalimat pertama, A. 어제 함수로록 공부했어요. Artinya, saya belajar semalam. B. 졸리겠군요. Artinya, pasti ngantuk ya. Contoh kalimat kedua, A. 오늘 아침을 못 먹었어요. Artinya, saya belum sarapan. B. 배고픈겠군요. Artinya, pasti lapar ya. Contoh kalimat ketiga, A. 시험을 잘 봤어요. Artinya, aku ngerjain ujiannya dengan baik. B. 기분이 좋겠군요. Artinya, pasti senang banget ya. Annyeonghaseyo yorobun, Jonen Riki Imnida. Oke, selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan grammar kedua, di mana ini berkaitan dengan aohada. Nah, apa sih teman-teman? Jadi, aohada ini tuh untuk menceritakan perasaan orang ketiga. Ini contohnya, misalkan saya senang itu kan Jonen gipoyo. Nah, kalau misalkan kalau kita ingin menceritakan orang lain atau teman pihak ketiga itu tuh kan ada dia, mereka, ibu, teman dan lain-lain. Nah, itu tuh kan pihak ketiga gitu. Nah, kita itu tidak langsung menceritakan teman saya senang gitu, tetapi harus dengan teman saya merasa senang atau menunjukkan kesenangan. Jadi kalau misalkan bahasa Koreanya apa? Kalau teman saya senang berarti bahasa Koreanya 친구가 기뻐해요 gitu. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi ada kalimat akhiran aohada tadi. Nah, jadi kalau misalkan sedih juga kan, sedih itu apa? Selpeda. Nah, diubah dulu dari selpehada kayak gitu teman-teman. Jadi tidak bisa langsung mengatakan bahwa teman saya sedih, teman saya takut, tetapi teman-teman harus mengungkapkan teman saya merasakan ketakutan atau terlihat takut gitu. Gak bisa langsung teman saya takut, seperti itu gunanya aohada ini tuh digunakan di akhir kalimat, seperti itu teman-teman. Mungkin itu aja, terima kasih, kamsahamnida. Oke, yang selanjutnya ada contoh kalimat yang menggunakan ao atau hada. Anyong cekgu jonen, terus kan itu pakai nama di akhiran dengan kalimat imnida. Sekarang kita lihat contoh yang menggunakan ao atau hada. Contohnya yang pertama, urigang ajiga hanjo namgiyo joseo seol poheyo. Anjingku ditinggal sendirian jadi dia sedih. Terus contoh yang kedua, dong seigi adun goel musowo heyo. Adikku takut di tempat gelap. Contoh yang selanjutnya ada onigashihom song jogel bogo gipohe soyo. Kakakku senang melihat hasil ujiannya. Contoh percakapannya, Maria si gawe uroyo. Kenapa Maria menangis? Ojegang ajiga jugo sol poheyo. Anjingnya meninggal kemarin jadi dia sedih. Annyeonghaseyo yorobun, Jonen Sadan Setian Imnida. Di sini sekarang kita bakal pakai pola kalimat get gunyo dan ohada dalam satu dialog. Contohnya di sini ada dua orang, percakapan antara dua orang ya. Si A bilang jumare harmoni dege gatga wasoyo, yang artinya aku habis dari rumah nenek,
Nah, lalu si B menjawab juga harmoni gamani bangawo hasot jet gunyo, yang artinya pasti nenek kamu senang banget ya. Lalu si A menjawab, ne harmoniga jorel bogo gipo hasoyo. Nah, yang artinya juga, ya nenek terlihat bahagia waktu lihat aku. Lalu di sini si B bertanya lagi, Sajindo jigosoyo, kalian sempat foto-foto? Nah, lalu si A menjawab lagi juga, ne giong ciga iya poso singi he soyo. Nah, yang artinya ya pemandangannya cantik, nenek sampai kagum. Oke, Yorobun, kamsahamnida. Nah, itu dia penjelasan dan contoh-contoh dari kalimat Ket Gunyo. Kamsahamnida.